Satu tumbuh 1000. Masih ada nggak teorinya itu, Bro? Apalagi yang dipakai itu, Bro. Tetap sama, dasar teorinya sama, meskipun tidak harus berpusat pada presiden, ini ketegasan saja. Iya. Ketegasan untuk melakukan tindakan. Karena menurut para ahli ya, ahli IT, ahli digital, itu sebenarnya gampang kok. Gitu. Dan pendapat para ahli ini nampaknya dulu pernah disampaikan di DPR di Komisi 1 yang sekarang yang dulu dipimpin oleh Mutia. Iya. Ya kan, jadi Sekarang Menteri. dia catat itu kayaknya. Mungkin ini lalu begitu dia masuk lalu muncul Betul. langkah-langkah itu karena di DPR udah disampaikan. Di sini loh caranya, di sini sumbernya sih kira-kira gitu ya. Sama dengan dulu, Mas Don, ingat kasus pinjol. Iya, pinjol, betul. Zaman online yang memakan korban banyak sekali. Mahasiswa juga banyak korban kan? Banyak korban, ada yang bunuh diri banyak. Betul. Nyatanya bisa dikurangi kan? Bisa waktu itu gini, ini cerita. Waktu itu tuh kan pinjol banyak pengaduan ke Menko Polhukam. Saya undang Pak Kabareskrim, Pak Andrianto, ya Agus Andriantono. Dia bawa seorang stafnya deputinya apa gitu ya. Dia saya Pak, masa di judi online ini dibiarkan begini gimana Pak? Pak, itu hukum perdata katanya. Iya. Kami tidak bisa berdaya karena mereka melakukan perjanjian dengan itu digital itu dengan smartphone-nya. Iya. Kesadaran. Ya dengan kesadaran dan sudah diverifikasi tetap iya. Jadi mereka misalnya Anda pinjam sekian, kalau seminggu tidak bayar kami yang bayari. Terus naik terus sampai ratusan kali lipat kan. Pak, apa ini tidak bisa? Kenapa Anda bisa? Ini staf kami nih katanya, yang pejabat eselon. Ini juga kena istrinya, kena pinjol katanya. Nggak berdaya kami polisi, karena ini hukum perdata. Saya panggil ke OJK, kok tidak ditertibkan Pak? Namanya pinjaman online itu kan ilegal. Kami kan tidak bisa melarang kata dia. Nggak bisa kami bertindak. Terus apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kampanye agar rakyat tidak menggunakan pinjol gitu. Kalau kampanye gitu udah banyak dilakukan kan. Terus suatu saat presiden bilang gini ke saya, Pak Menko katanya, apakah pinjol ini tidak bisa ditindak? Kata presiden. Pak, saya sudah bicara dengan Kabareskrim, saya sudah bicara OJK, saya sudah bicara dengan Gubernur BI, ya. Gubernur BI waktu itu ngutus deputi gubernurnya. Nggak bisa Pak, ini perdata. Terus Presiden bilang, masa kejahatan kayak gini nggak ada hukumnya? Iya. Bisa Pak kalau kita mau menyatakan bahwa ini bukan hukum perdata tapi penipuan. Ya nyatakan aja gitu, nyatakan aja. Itu jam 9 Pak Joko bilang gitu ke saya. Jam 11 saya panggil tuh Kabareskrim, Gubernur BI, OJK, Kejaksaan, semua dipanggil. Declare. Kita nyatakan bahwa syarat perjanjian menurut hukum perdata ini tidak sah. Ini penipuan, objeknya tidak jalan dan sebagainya. Tahu jam 11 rapat, jam 4 sore sudah lebih dari 140 orang ditangkap di berbagai kota. Maksud saya, kalau mau Artinya itu bisa. Soalnya sekarang itu ada 200, kalau di angka itu ada 200 juta orang menjadi pemain judi slot terbesar di dunia kita. Dan sebagian itu minjem. Betul. Sama juga. Jadi kasus pinjol ini sama aja dengan judi online. Itu kan Dan Prof, biasanya yang main kan orang dalam. Nah, itu masalahnya. Mau ndak nih? itu bukan soal mau aja Prof. Itu kan tadi bisa terjadi karena Prof bisiin presiden kan, ada celah kan. Iya. Sekarang Presiden yang tanya ke saya sudah berusaha ke semua lembaga, katanya ndak bisa berdata. Lalu saya dipanggil presiden. Masa kejahatan kayak gini ndak ada hukumnya? Kata bisa Pak, ini hukum perdatanya dipidanakan aja gitu. Iya lakukan aja katanya. Presiden kan dapat laporan kan lari keluar negeri kan. Iya. Padahal jumlahnya itu 600 triliun dalam 5 tahun. Bahkan tahun 2023 itu sangat sulit. Ada teman saya yang menulis ini. Tahun 2024 ini bahkan bisa tembus 400 T. Iya. Ini teman saya Eko Suprianto, Infobank. Jadi dia menulis tahun 2024 tembus 400 T karena kuartal pertama aja sudah tembus 100 T. itu bayangkan kalau masuk ke APBN kontribusinya luar biasa segitu. Kalau masuk dalam kegiatan real masyarakat, itu pasti ada anunya Prof. Ini kan masuk ke situ, hilang, ditelan keluar sana. Gitu. Saya kira Presiden harus mengawal lah. Saya kira sikap Presiden yang pidato-pidatonya itu juga termasuk
masalah judi online itu ya, judol itu ya. Dan kalau dari situ polanya kan jelas ya. Kalau melihat dari kasus Komdigi itu, ternyata yang melakukan itu, yang membesarkan itu adalah orang dalam. Orang dalam. Iya kan? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu berarti dua tuh menterinya yang mengangkat itu. Kemungkinannya dua. Dia tidak paham teknologi digital, sehingga dia lalai. Yang kedua, dia sengaja melakukan untuk dapat sesuatu. Hanya dua kemungkinannya. Dari itu, tidak ada kemungkinan lain. Hanya dua. Oleh sebab itu harus diperiksa ini. Komisinya 8,5 miliar per bulan. Wah, itu dia. Gila kan? Ya, itulah yang tadi saya bilang, Prof. Orang ribut berantas judi online sebetulnya bukan berantas judinya, tapi berantas gengnya. Berantas gengnya. Kalau Persaingan dulu ini geng. kan gampang. Semua orang bilang gampang kok itu caranya. Saya sih tidak menguasai itu. Tapi orang yang ahli gampang katanya. Ternyata Kan ini hukum orang yang ekonomi, diangkat kan, orang yang diangkat itu kan tugasnya kamu mengawal agar judi online itu habis. Tiap hari dihapus. Dia tiap hari laporan ke menteri, Pak hari ini kita delete sekian, hari ini sekian. Ternyata yang tumbuh lagi tidak dilaporkan. Di zaman dulu, Prof. Atau mungkin yang tidak dilaporkan. Mana Prof, dipelihara. zaman dulu kan ada SDSB kan. Dan juga ada geng untuk kemudian disuap untuk tidak ribut. Ya, iya, ya. PSDSB, Porkas ya. Iya, kayak gitu. Tapi itu kan legal kan, Prof. Itu negara memberi izin gitu kan. Ya. Kalau ini kan tidak diberikan izin. Porkas itu zaman Pak Harto ya. Iya, sebelum SDSB. Tapi, Prof, kalau bicara tentang hukum ekonomi, artinya orang itu mencari peluang, mencari uang, itu kan artinya agak sulit ya. Kalau bicara tentang fitrahnya manusia, gitu. Ya fitrahnya manusia, tapi juga kan ada aturannya. Fitrah manusia itu boleh dilaksanakan asal tidak mengganggu kepentingan orang lain, tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Caranya bagaimana? Hukum. Nah, itu kan. Fitrah dikawal oleh hukum agar tidak fitrah tentang bahwa manusia masing-masing punya kepentingan itu. Itu kalau tidak ada hukum kan bisa ribut tuh. Yang kuat menguasai, yang satu nipu yang lain. Tapi kalau ada hukum kan enggak. Nah, di situ sebabnya Bank Dunia itu mengatakan aset terbesar bagi sebuah negara itu adalah penegakan hukum. Betul. Berapa? 44% aset negara itu penegakan hukum. Kalau Anda hukumnya baik, 44% negara udah baik. Sisanya tuh 1%, 2% bidang ini, institusi yang ini, yang ini. Mayoritas satu blok ini ya istilahnya ya. Kalau Anda bisa yang lain tertib. Iya. Penyakit dari judi itu, Don, itu sama seperti peminum alkohol. Iya. Itu ketagihan. Edik. Iya, dan Itu susah berhenti. Dan itu merembet kemana-mana. Ya, sampai kan? miskin keluarga. Miskin keluarga, rumah tangga berantakan, ya kan? Nggak diperhatikan. Oke, itu kita harus selesaikan di situ. Karena kalau kita buka lagi kasus lain, kita butuh mungkin sedikitnya 1000 episode khusus membahas kasus. Tapi saya setuju, Bang Daun, kata Prof tadi, ini kan tergantung kepalanya. Tergantung presiden lah sekarang, Presiden Karena Prabowo. Itu kita minta boleh dong sebagai rakyat jelata, minta ke presiden supaya tegas, kan gitu kan? Tegas dan seperti yang sudah dijanjikan. Iya, tegas seperti yang sudah dijanjikan dan tegas itu konsisten. Sampai kapan, Prof, kira-kira konsistensi presiden? Ya mudah-mudahan seterusnya lah. Sekarang kan statementnya, terus arahannya, visinya udah jelas dikemukakan. Tinggal ini kan harus diterjemahkan sesuai dengan menurut saya Pak Prabowo yang narasinya selalu konsisten, supaya ini di lapangan, di infrastruktur kepemerintahannya itu supaya dibenahi. Sekarang enggak apa-apa lah, dulu kan orang semua diangkat tuh Kak. Mereka anak muda boleh maju, orang baru boleh masuk, itu hak boleh Pak Prabowo. Kan sudah diajak ke Magelang semua. Udah semangat itu. Itu silakan. Tapi kalau 6 bulan tidak perform, ya menurut saya harus kita berhak mengevaluasi. Bukan cuma presiden loh, Prof. Iya kan? Kita ini sebagai masyarakat yang punya otoritas ya. Iya, tugas kita itu watching untuk lihat lalu kemudian aktif. Rakyat jelata. Dan jangan menjadi bagian dari
untuk jadi pemain juga. Ya. Iya. Nah itu Sering masalah. kita nuntut orang-orang nudut, ternyata diri kita sendiri pemain kan repot. Ya, masalahnya itu banyak orang yang tadinya berjuang gitu untuk memberantas korupsi, saya mau membenahi politik, masuk ke DPR, masuk ke parpol, Diam. Sesudah di dalam bukan diam, malah ikut. Jadi lebih dulu pintar, Prof. Lebih ahli. lebih ahli. Iya. Malah dia dulu berarti karena nggak kebahagiaan aja, bukan karena mau berjuang. Prof, kalau di depan ada Presiden Prabowo, apa satu kalimat penting yang Prof bisa sampaikan kepada Presiden Prabowo terkait dengan semua diskusi kita, termasuk semua teori yang sudah habis kita diskusikan ini, Prof? Harus konsisten untuk tegas sesuai dengan statement-statement yang berdasar pada visi yang selama ini sudah dikemukakan secara konsisten, tapi belum bisa dilaksanakan karena beliau waktu itu belum berkuasa. Sekarang sudah berkuasa. Saatnya membuktikan. Dia konsisten. Oke, siap. Kalau gitu, kita juga akan terus ajak Prof Mahfud gaspol. Oke, Prof? Siap. Untuk itu, Prof harus selalu tetap sehat ya, Prof. Amin. Terima kasih, Prof Mahfud. Ya, terima kasih, Prof. Selalu. Sampai ketemu Thank you, lagi. Prof. Salam buat keluarga dan pemirsa. Kita akhiri sampai di sini program Doncast. Tetap saksikan Doncast hanya di Nusantara TV dan juga saksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Saya Dodi The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa. Salam Nusantara.